Bung Natalis Enzega, selamat sore Bang. Dan juga bahkan seluruh, mohon maaf, ada dari Permanira dan seluruh tamu undangan teristimewa yang kami banggakan yang berkenan hadir pada sore hari ini. Puji syukur anugerah Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan menghadiri undangan pada acara pelantikan pengurus Fahasara Tede Pemuda-Pemudi Nias Batam Masa Bakti 2023-2026. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya Susan Halawa dan saya Warisman Mindulfa yang akan memandu Anda di acara ini. Kak Waris, ya, Ufaiki hula oleh sedikit kata organisasi Babatang Daya. ya benar. Bahkan sungguh banyak ya, dari data terupdate terakhir ada kurang lebih 200. Tapi bagi saya pribadi Kak Susa, kemajemukan itu justru kekuatan kita. Betul. Ya, setuju kan keputusan ada Pak di sini? Artinya bukan hanya hasilnya, tapi proses kita untuk organisasi itu ada pengalaman termanis yang bisa terkesan buat kita. Nah, satu lagi Kak Susa, organisasi itu adalah sekolah bagi calon pemimpin. Luar biasa. Di sini ada yang senior, ada Pak Anton, ada juga keputusan dan kawan-kawan lain. Sangat setuju dengan pendapat Kak Aris. Bahkan Pemuda-pemudi Nias Batam, Distim Nyonya Bogor, Sabtu 15 Juli 2023. Adapun kegiatan pokok kita pada hari ini, Rumawi pertama, pembukaan, 1 kata pengantar, Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanzania. 3 laporan ketua panitia, Keempat, ibadah. Rumawi kedua pelantikan, bagian pertama 1 orasi, Kedua, pengukuhan. dan 3 foto bersama. Rumawi ketiga, sambutan. 1, ketua terpilih. 2 ketua DPC HIMNI Batam, Sambutan undangan. dan 4 bimbingan dan arahan. Mena. Sekarang Rumawi keempat penutup. Nomor 1 hiburan atau jeda. Sebelumnya ada atraksi silat dari pemuda-pemudi Nias. 2 kata penutup. Dan terakhir bubar. Sekarang kita masuk pada Rumawi pertama. Pembukaan kita anggap selesai. Oke, kami pindah posisi ya Bapak Ibu. Ya kita nggak tahu di sini bicara.
sini juga kita mengenal kolonias kita yang tercinta. Muda beda berkarya, muda beda berkarya, muda beda berkarya. Oke, kita coba dulu ya. Salam FTPNB. Muda beda berkarya, muda beda berkarya, muda beda berkarya. Luar biasa. Semangat para pemuda-pemudi, orang tua kita, senior semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai Ketua Panitia dalam melaporkan hasil kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Pembina FTPNB sekaligus putra kebanggaan kita Ononiha di Kota Batam, Bapak Utusan Sarumaha SH. Yang kami hormati Bapak Penasehat, Ketua dan jajarannya khususnya di FTPNB yang akan dilantik pada hari ini. Ke Seraya yang kami hormati senior kami yaitu Bang Natalis Zega SH. Selamat datang Bang. Yang kami hormati KSB STM yang telah hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan secara keseluruhan Bapak Ibu pemuda-pemudi yang saya hormati. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus Pasaratede Pemuda-Pemudi Batam periode 2023 dan 2026. Terima kasih kepada tim panitia pelaksanaan kegiatan atau dalam menyukseskan kegiatan di mana telah memberikan tenaga, pikiran, materi, dan begitu juga kami berterima kasih kepada seluruh anggota FTPNB yang jumlahnya di dalam grup ini ada sekitar 468 orang dan luar biasa yang hadir pada hari ini. Mohon maaf karena beberapa dari teman-teman kita lagi bekerja, jadi makanya nggak semua atau nggak secara keseluruhan bisa menghadiri pelantikan pada hari ini tentunya. Dan di mana teman-teman telah memberikan mensupport dari segi materi dan begitu juga dari pelaksanaan tenaga untuk menyukseskan acara yang kita lakukan pada hari ini. Dan terlebih-lebih kami sangat berterima kasih ini kepada Bapak Pembina kami, Bapak Utusan Sarumaha dan penasehat serta undangan kami di mana telah memberikan pandangan, memotivasi kami, memberikan kami arahan didikan untuk berjalannya dan sukses acara yang kita lakukan pada hari ini tentunya. Dan khususnya kami dari panitia juga memohon maaf di mana dari segi tempat dan tata pelaksanaan acara yang kita lakukan pada hari ini jika tidak sesuai dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya karena ini adalah awal atau perdana kami dalam melakukan segi kepanitiaan mengajak atau melakukan hal-hal seperti ini tentunya. Karena kami melakukan hal ini di jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Dan berikut laporan panitia yang akan saya bacakan pada hari ini. Mohon maaf nanti kalau tidak berkenan soalnya ini baru perdana dari saya juga. Adapun laporan panitia dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain estimasi materi dalam pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini semoga berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Demikian laporan dari panitia. Mohon maaf kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Wabillahi taufiq. Yahoo! Ya, terima kasih Bro Eli Harapan Zega. Terima kasih, luar biasa, sangat handal untuk menghandle acara. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, mungkin kita lebih lanjut lagi nanti masuk dalam pelantikan, tapi kita berdiam diri dulu. Kita akan ibadah singkat yang dihandle oleh saudara kami Bung Melius Gia STH. Waktu dan tempat kami persilakan. Nanti yang sepakat dengan apa yang saya katakan, kita sama-sama katakan amin. Tapi bagi yang tidak sepakat, jangan diucapkan amin. Ya, saya katakan begini, organisasi itu tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa mendatangkan Tuhan di dalamnya, organisasi itu tidak akan berkembang dan tidak ada kemajuan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini
para hadirin dan kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan karena kita percaya apapun yang kita lakukan, terkhusus buat pelantikan Fasaratode Pemuda Nias Batam, tanpa Tuhan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, mari kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan, mari kita minta urapan dari Tuhan sehingga acara demi acara pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat pada sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, khususnya kami yang sudah hadir ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat para undangan kami, terima kasih Tuhan buat panitia yang sudah bersusah payah ya Tuhan untuk menyukseskan kegiatan ini. Biarlah urapan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan boleh mengurapi kami. Dan sebelum kami masuk dalam pelantikan pengurus ya Tuhan, kami terlebih dahulu minta tuntunan Tuhan, minta Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, sehingga kehidupan kami dalam membangun Fasaratode Pemuda Nias Batam ya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Glory Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku, tumpahkan wajah-Mu dan tersenyum. Pertolonganku datang dari-Mu, megangkan tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalamku, padaku pandang wajah-Mu dan tersenyum. Pertolonganku datang dari-Mu, megangkan tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelantikan Fasaratode dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah perisai kami. Terima kasih pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, rasaku cinta tanpa bergandeng tangan Bapak Ibu, ayo bergandeng tangan semua. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dengan kasih. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan. Haleluya. Saya lihat katanya kita Penonia ini sehati. Amin. Saya lihat kita Penonia ini adalah sama-sama bersaudara. Amin. Tetapi saya lihat tadi di pujian yang ada bergandengan tangan. Haleluya. Ya, mari kita tunjukkan bahwa kita Penonia di Batam ini bergandengan tangan untuk memajukan Penonia di Kota Batam ini. Haleluya.
bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terindah dalam hidup kami di 2024. Bapak Ibu, imannya may dola sa Tuhan. Andun ang luwa kuwasa, andun ang luwa tumi, nahasara lira, dama tua, alami. Ketika ada kebersamaan, maka apapun pasti kita bisa lakukan. Bersatu kita bisa. Lalu, uila pada upaling ameke bagi, fofo bagi, apa namanya? Kelelawar. Utina kelelawar anu syai gegahi. Hana tertarik dalam bagi kelelawar, karena kelelawar itu adalah dikatakan dalam jicino, milat cino. Obat yang sudah anaknya pergi, itu lasukunya pergi, bah sehatnya. Amin. Ada milan lagi dah. Tapi setelah perhatikan ternyata hakalah pergi, tetapi sebenarnya adalah ononiha si sedang menembus batas, dan itu sudah kita jalani 5 tahun yang lalu. Amin. Tepuk tangan untuk kita orang Nias. Mari 5 tahun ke depan bertambah, bukan hanya 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin beberapa kursi berikutnya. Amin. Lalu tahu kemamai gimana? So kering air kombatan. Ya yang ada iklan di suara. Nggak pernah kalian lihat? Iklan di Samsu Iwaku, Ci Samsu, Ci Samsu. Tapi ada di laut, Bapak Ibu. Mereka sedang mendayung. Lawa Ci Baik, Ci Samsu, Ci Samsu, Ci Samsu. Artinya, nalayan Roma, maka kembali durhara. Benar tidak? Kalau beda cara yang sebelah kiri dan sebelah kanan, maka tidak akan sampai di tujuan. Kalau bukan berputar, tetapi terbalik. Tetapi ketika sama-sama Ci-sa-su, maka sebesar apapun badainya, sebesar apapun ombaknya, akan kita lalui bersama hingga kita sampai pada tujuan. Hanya tujuan ini cuma dicapai yang berat. Nolah saya bapak pembina ada tujuan apa? Jalan-jalan ke Singapura. Ia sekata yang terakhir. Samosa namana satu tua. Soke samosa pemuda. Pemuda ini warna ya. Pemuda anak udah 5. Awal foto guna. Siap. Udah 5 nanti. Lalu saudaranya Rofo. Di tangannya ada burung. Lalu dia datang sama seorang bapak-bapak. Gak baca bapak-bapak ini adalah Pak Raul, bertermasuk yang dituakan Pak Raul dari Goy. Imannya Pak Udaliman. Pak Raul, di tangan saya ini ada burung. Terus saya mau tanya sama Pak Raul, apakah burung ini hidup atau mati? Sofu kami na isofu kami bapak udah 5 ada jawaban. Auri kan, auri wofu kau udah 5. Memang Bapak Raul ini orang yang berhikmat. Dia berkata begini, ini hebat sekali udah 5 ini. Kalau
saya katakan hidup burungnya, maksudnya burung bukan apa ya, jangan punya pikiran kemana-mana dulu. Ya, kalau saya katakan hidup burung, hai mana yang ini? Mati. Kalau saya katakan burung itu mati, pasti masih menghubung. Berarti kalah dong. Bah memang lebih itulah hominia satwa. Iman-iman, oh saya tahu jawabannya. Tahu apa jawaban perahu pada saat itu? Mimpi tahu-tahu apa perahu dan ya, jawaban perahu luar biasa. Dia katakan begini, oh dari mana? Semua itu ada di tanganmu. Apakah burung itu hidup atau mati? Semuanya terletak dalamnya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa berharganya, betapa mulianya yang namanya kerukunan hidup dalam kesatuan. Karena memang ini adalah salah satu doa Yesus, supaya semua kami yang percaya hidup di dalam kesatuan. Namun kami adalah manusia. Kami telah diciptakan dengan ego yang berbeda-beda. Tapi mampukah kami mempergunakan kasih Kristus yang mengikat semua perbedaan yang ada menjadi satu untuk mencapai satu tujuan demi kesejahteraan kami semua onoliha yang ada di Batam. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk acara pelantikan dan untuk seluruh rangkaian acara selanjutnya di dalam tangan pengasihan. Kami undang Kristus yang beracara dan berkarya di dalamnya, dan kami hanya menjadi pelaku-pelaku dari setiap rencana yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan memuji syukur. Shalom. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Pendeta Pengkhotbah yang sudah luar biasa kupas tuntas dan banyak pelajaran yang kita dapatkan dari beliau pada hari ini. Ibu Pendeta Meniati Warubu, Sohib Dapil Sagulung, beserta Abang yang selalu setia mendampingi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Penasehat FTPNB. Yang saya hormati Ketua Umum dan seluruh jajaran yang akan dilantik pada hari ini juga. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Staf Sus Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Anto Duha. Kita doakan 2024 berkantor di Dompak, Tanjung Pinang. Sebelahnya juga tamu undangan kita yang terhormat, Bapak Tumpal Pasar Ibu. Selamat bergabung, Pak. Kita doakan juga beliau berkantor di Dompak tahun 2024. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Lawyer Ononiha, Bapak Natalis Jega. Jangan lupa nanti Bang Tumpal ajak ngopi beliau ini. Dan seluruh kru yang hadir pada saat ini. Ada juga Ketua Sinodela. Ini ketua semua, tapi warna sepatunya warna Golkar itu. Harusnya samping Pak Ketua warna merah harusnya. Ada Bang Hendrik juga,
Yang saya hormati, saya harus sapa semua ini. Ketua Komunitas Peduli Duka Batam, pengusaha ini Bang Tumpal pangkas rambut. Jadi besok kalau arah Batu Haji pangkas ke beliau saja. Harganya bukan murah, harus naik. Yang saya hormati Sekretaris Umum Persatuan Masyarakat Nias Utara, ya Bang Hiburman. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Nias yang hadir pada kesempatan ini. Ada sohib-sohib saya dari Dapur 12, bentuk akhir-akhir ini sudah meningkat, sudah menjadi artis Kota Batam. Ada juga di tengahnya Ketua Umum Gamnis, Gerakan Muda Angkatan Muda Nias Indonesia, levelnya DPP Bang Tumpal. Dan Bapak Ibu yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, kami sampaikan terima kasih karena kami sudah ditunjuk sebagai pembina. Sebenarnya belum layak kami untuk membina, kami yang harus dibina karena umurnya masih 38 tahun. Tapi karena ini ketulusan hati kawan-kawan, ketika datang di kantor di ruangan, maka tidak ada kata tidak. Saya hanya bilang dengan hormat, saya siap untuk bersama-sama. Yang kedua, kami harus sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penggagas, kepada para pendiri. Kami undang untuk berdiri dulu. Para penggagasnya siapa? Pendirinya siapa ini? Kita tepuk tangan dulu untuk. Karena sudah berani mengambil keputusan, sudah bertekad untuk menggagas, untuk melahirkan FTPNB sebagai wadah pemersatu, wadah aspirasi, dan wadah perjuangan masyarakat Nias, khususnya pemuda-pemudi di Kota Batam. Sekali lagi kita tepuk tangan. Bapak Ibu yang kami hormati, FTPNB adalah semangat dan energi baru bagi kita. Kami yakin bahwa ini lahir, ini dibentuk, didorong oleh sebuah keinginan yang luhur, didorong sebuah hati nurani yang suci, didorong oleh ketulusan untuk mempersatukan semua komponen Ononiha yang ada di Kota Batam. Kita berharap FTPNB ini terbentuk bukan kita semakin bercerai-berai seperti yang sampaikan Ibu Pendeta tadi, tapi kita semakin kuat. Kita semakin kuat, maka kalau kita sudah kuat seperti yang sampaikan Ibu Pendeta tadi, maka apapun cita-cita, apapun yang dikehendaki, kita bisa wujudkan bersama-sama. Tepuk tangan untuk FTPNB. Yang terakhir, dalam organisasi pada kenyataannya ada 3 hal yang akan kita temukan eksistensi organisasinya. Yang pertama adalah berjalan di tempat, tidak maju, tidak mundur juga, pokoknya jalan saja. Dan biasanya tipe pengelolaan organisasi seperti ini, biasanya karena ketuanya sebelah kanan, sekretarisnya sebelah kiri. Jadi apapun program tidak jadi-jadi.
Iwa ketua kita mau bikin kopi susu. Iwa ke Pak sekretarisnya kita kuku bima biar lebih jos. Akhirnya tidak jadi-jadi. Tipe yang kedua adalah bubar. Setelah dilatih, mau kafu-kafu mana saya, udah dingin, tidak ada pergerakan apa-apa, sibuk kira membicarakan, ternyata masih ada utang panitia. Tapi saya lihat panitia surplus hari ini, maka tidak mungkin bubar. Bermele, nggak sanggup lagi membayar itu bayar ini. Yang mana ketua FOMA Pak Sekretaris, udahlah kita bubarkan saja, kita serai saja. Dan yang terakhir adalah maju. Maka saya kira siapapun di antara kita tidak akan pernah memilih jalan di tempat, tidak akan pernah memilih bubar. Yang kita pilih adalah maju. Lalu maju apa ciri khasnya? Maju itu adalah mewujudkan. Kita ulangi ya. FTPB Muda Era Berkarya. FTPB bentukan pengurus Pasar Tede Pemuda-Pemudi Nias Batam periode 2023-2026. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batam pada tanggal 15 Juli 2023 oleh Penasehat Masati Lauli. Baik, susunan pengurus Pasar Tede Pemuda-Pemudi Nias Batam masa bakti 2023 ini masing-masing kami panggil namanya dan langsung mengambil tempat di atas di panggung. 1. Ketua Umum Wawan Setiaman Zega. Kepada saudara mengambil tempat di depan. Kedua, Wakil Ketua Saudara Serata Zerate. Tiga, Sekretaris Ariston Arisvan Gea. Ketua di tengah. Bendahara Bebalasi Lahaku. Humas Serius Nazara Yunius Telong Banua. Bidang kerohanian 1. Melius Gea STH. 2. Karyaman Gea MTH. Bidang hukum April Yanus Lauli SH. Bidang sosial dan budaya Eli Harapan Zega, Jody Laia. Koordinator masing-masing wilayah yang saat ini kami tetapkan: 1. Wilayah Batam Center Devi Karman Waruwu. Wilayah Seraya Arman Waruwu. Wilayah Biayu Berkat Gea. Wilayah Baloi Michael Berkat Pertama Gea. Wilayah Batu Haji Resikia Mendeva Data Fegi Lauli. Wilayah Sagulu Roniman Zebua bersama saudara Adili Pauli Lauli. Sekian susunan struktur organisasi Pasar Tede dan acara kami kembalikan kepada MC. Ya, baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya pembacaan naskah pelantikan oleh penasehat. Dalam hal ini Bapak Masati Lauli.
Naskah pelantikan. Sebelum saudara mengucapkan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara dengan ikhlas menjadi pengurus? Ikhlas. 2. Apakah saudara bersedia untuk dilantik? Bersedia. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi tugas. Dan tanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, bahwa saya mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Tiga, bahwa saya akan mengibarkan bendera FTPNB di Kota Batam dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Juli 2023, saya Masati Lauli selaku penasehat FTPNB dengan resmi melantik Saudara Wawan Setiaman Jega sebagai Ketua Umum Fasaradodo Pemuda-Pemudi Nias di Kota Batam, masa bakti 2023-2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diserahkan dan yang dipercayakan kepada saudara. Sekian. Selanjutnya Bapak Ibu, ya tepuk tangan. Selanjutnya penyerahan SK dari penasehat kepada Ketua Umum. Iya, oh maaf, ada penandatanganan berita acara. Ya, siap. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi penandatanganan hasil naskah pelantikan sudah. Selanjutnya penyerahan SK. Silakan. Ya, abadikan foto, senyum, jangan terlalu gerah Ketua. Udah dilantik kok, sudah kerja. Oke. Oke, udah penyerahan SK sudah. Ya, selanjutnya sekaligus penyerahan bendera petakan dari penasehat kepada Ketua Umum. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Luar biasa. Untuk menghormati bendera kita, diharapkan hadirin semua berdiri. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Kita bersama-sama mengibarkan bendera FTPNB 2023-2026. 1, 2, 3.
bisa dicalonkan dengan Kembali berduduk ke depan. Salam sejahtera buat kita semua. Terimalah salam saudara bahasanya. Yahoo! Kita patut puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita berkumpul dengan penuh sukacita, sehat dan walafiat. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata sebagai Ketua Umum tentang organisasi Fasaratede Pemuda Pemudi Olonia yang digagas oleh Saudara Aris dan Saudara Beba pada tanggal 1 bulan 1 2023. Yang saya hormati Bapak Pembina yang telah hadir, Pak Utusan Sarumaha SH. Yang saya hormati Bapak Amin. Yang saya hormati orang tua kami dari Marga Zega, Bapak Roban Zega. Yang saya hormati Permanira, KSB Permanira yang telah hadir, terima kasih. Yang saya hormati KSB Sino Dela yang telah hadir. Yang saya hormati KSB Gamlis, terima kasih telah hadir. Dan mengingat waktu, seluruh tamu undangan dan KSB yang saya hormati, dan yang saya hormati orang tua kami, sahabat, teman, semua Fasaratede yang saya hormati. Baik, Bapak Ibu, saudara hadirin semuanya, saya mengajak kita melihat logo terlebih dahulu. Mungkin bisa ditayangin di. Oke, mohon maaf, ada sedikit. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sini ada logo Fasaratede Pemuda Pemudi Batam, yang dimana rangkuman tangan menandakan Fasaratede. Kalau nama Yahobu itu adalah slogan atau sapaan kita di Oloniha. Yang di tengah ada lompat batu, yang dimana seorang pejuang sedang berlompat. Itu menandakan bahwa kita seorang pemuda sedang berjuang di kota Batam. Dan lompat batu itu menandakan budaya kita sebagai Oloniha. Dan namanya yaitu Fasaratede Pemuda Pemudi Oloniha. Baik Bapak Ibu, itulah pengertian atau sedikit penjelasan tentang logo kita. Jadi di sini Bapak Ibu, kita punya tujuan. Tujuan kita itu yaitu Jakarta Supanjang. Jadi untuk program kita ke depan yaitu ibadah bulanan, supaya ada evaluasi setiap pertemuan-pertemuan pengurus maupun anggota. Yang kedua, junjung solidaritas baik suka dan duka. Yang ketiga, pendataan ulang bagi anggota yang memang akan bergabung di grup Fasaratede. Dua, menjalin hubungan antara perusahaan, instansi pemerintah maupun instansi swasta. Jadi itulah Bapak Ibu, ada beberapa target kita ke depan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga saya pada hari ini berdiri di depan Bapak Ibu
yang terkasih, atas kepercayaan ini seluruh anggota, penggagas, penasehat, serta jajaran pengurus memberikan mandat penuh kepada saya menjadi Ketua Umum Faksara Pemuda-Pemudi Kota Batam. Dengan kepercayaan ini, harapan saya memohon dukungan penuh dengan semua tim yang telah berkaitan kepengurusan, yaitu masyarakat Olonia. Dan di sini saya sangat memohon dukungan penuh dengan masyarakat, tokoh-tokoh Olonia, bapak-bapak kami, tokoh senior kami, dan seluruh arahan dan bimbingan serta dukungan penuh, karena FTPN ini berasal dari kita, untuk kita, dan demi kita. Untuk itu, saya sebagai ketua FTPNB siap menerima saran, kritikan, serta untuk membangun jiwa kepemudaan Faksara Pemuda-Pemudi Kota Batam, demi menyukseskan visi misi serta agenda wadah yang telah kita kukuhkan hari ini. Saya harap semua teman-teman bisa menjalin kerjasama yang baik. Mungkin itu aja, Bapak Ibu, sedikit pidato saya, dan saya sedikit pantun. Ya, pantun untuk mengakhiri. Sebelumnya nanti kalau saya kurang berbahasa, mohon maaf. Jadi saya mencoba untuk berpantun. Hada guna nafo alele. Hada guna sake obor mangga. Kalau mali pehedeme saurisa iter. Nala soaya so ere, nala satua so mene, oi lumbu ono banwa, oi muzabili di Kubalonia. Basumani sebuah Faksara yaitu Nias Batam. Jadi Bapak Ibu, untuk mengakhiri pidato saya pengen mengajak semua Bapak Ibu berdiri dan kita akan mencoba yel kita kembali. Luar biasa. Hidup ketua. Jadi baik Bapak Ibu, kita coba versi 1-3 FTPNB, baru Bapak Ibu menyebutkan muda beda berkarya, baru muda beda berkarya, muda beda berkarya. Oke? Siap. Sebagai FTPNB, Muda beda berkarya. Kita masyarakat biasa yang berdiaspora di Kota Batam dan di Kepri ini, mudah-mudahan semua firman Tuhan yang disampaikan, nasihat boleh tertanam dalam hati sanubari kita, sehingga apapun yang kita perjuangkan ke depan bisa terrealisasi. Dan yang kami hormati Ketua Umum yang baru dilantik, betul-betul sinode lah. Tepuk tangan buat Pak Ketua Umum. Ya. Kemarin seminggu atau 2 minggu yang lalu mereka datang kepada saya terkejut juga, karena semakin hari semakin lama organisasi bertumbuh seperti jamur di musim hujan. Tadi Ibu Pendeta bilang, tadi datanya katanya sudah 200, ini sangat luar biasa. Dan kemudian yang kami hormati Pak Ketua DPD HIMNI Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus anggota DPRD Kota Batam, yang kita banggakan, yang kita cintai, Pak kita, adik kita, Utusan Sarma. Tepuk tangan buat beliau. Ini satu-satunya kebanggaan kita, dan memang harus kita banggakan, karena memang hanya satu-satunya.
kan begitu. Ya, kalau orang kita Batak sudah tidak bisa dihitung. Jadi mohon maaf kalau kami ingin berjuang dengan Ononiha di tahun 2024. Yang kami hormati Pak Tumpal sudah datang. Yang kami hormati para penasehat yang melantik tadi dan seluruh organisasi STN yang hadir dan para undangan. Saya sedikit bagi cerita mengenai organisasi karena pengalaman kita sepertinya sama. Pada 2023 lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika waktu itu saya mungkin bisa dibilang itu hanya 1-2 yang boleh saya ketemu dengan masyarakat Nias yang ada di Kota Batam. Padahal sebenarnya pada waktu itu masyarakatnya sudah banyak di sini. Dan sebelumnya juga saya memimpin satu organisasi angkutan, dan ketika mulai saya bergereja di BDKP, saya melihat bahwa kenapa belum ada kelihatan ya organisasi Ononiha yang ada di Batam ini. Walaupun terakhir saya dengar sebelumnya ada juga, tapi setelah dibentuk hilang. Seperti itu kata teman-teman luar negeri. Maka kami berdiskusi dari teman ke teman setelah pulang gereja. Saya sampaikan, ayo kita mari bentuk organisasi Ononiha. Hari itu belum terpikir saya ini. Ya, saya hanya berpikir bagaimana ada organisasi Ononiha. Nah, sehingga saya berdiskusi dengan teman-teman gereja, diskusi dengan teman-teman lain, salah satunya berdiskusi dengan Ama Fakta. Ama Fakta waktu itu masih muda sekali. Saya masih ingat tempat kami bertemu itu di Mustafa. Ya, dan saya senang dengan beliau ini. Kenapa? Orangnya cekatan, cepat sekali. Tidak pernah membantah kalau kita minta putusan, siap. Nah, itu. Ini salah satu kelebihan dari utusan Salma Ama Fakta. Untuk kali ini tepuk tangan lagi buat dia. Karena kita tidak mungkin seperti dia ini, dan tidak mungkin juga kita sama, pasti beda-beda, kan gitu. Maka kelebihan-kelebihan ini yang kita banggakan kepada kita semua. Sehingga pada waktu itu kita bentuklah DPC Himni dan DPD Himni. Puji Tuhan, walaupun hal itu biasalah kalau organisasi dibentuk, ada yang pertama itu, ini karena masuk bulan-bulan politik, ini panas-panas tai ayam. Ya, saya mau katakan bahwa Himni dari dulu, dari itu waktu kita dilantik sampai hari ini tetap eksis. Dan tentu harapan kita buat organisasi-organisasi lainnya juga bahwa ini bukan hanya dibentuk hanya sekedar mungkin mungkin tempat untuk kita bersosial, tapi ada hal lain. Ya, karena di organisasi ini juga bisa mengantarkan kita ke hal-hal lain. Ya, saya harus cerita kepada kita semua bahwa termasuk saya pribadi bahwa saya besar di organisasi. Saya sebelum di Himni saya juga memimpin satu organisasi dan di situ saya mulai besar. Dan tidak pernah terpikir kepada saya kalau hari ini saya bisa menjadi ketua DPW PSI Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena di organisasi banyak teman, banyak relasi. Ya. Nah, maka dari itu saya secara pribadi senang dan bangga ketika lahir organisasi-organisasi baru di Kota Batam ini, ya, yang mengatasnamakan adalah Ononiha. Karena waktu itu mungkin organisasi STM dan organisasi-organisasi lainnya masih sedikit sekali. Ya, dan misi saya hari itu adalah salah satunya bagaimana kita bentuk organisasi untuk tempat kita saling bersilaturahim. Karena alasan tadi itu, ya, karena saya sudah lama di Batam, saya tidak bisa ketemu dengan masyarakat-masyarakat yang selainnya.
Saya berpikir bagaimana ketika saya ketemu di tengah jalan, saya tidak kenal. Maka begitulah pikiran saya pada waktu itu. Nah, sehingga misi itu tercapai dan kita bisa bersama-sama dan bisa berkumpul. Nah, maka dalam kebersamaan kita tentu saja banyak suka dan duka dan juga banyak perbedaan antara satu dengan yang lain. Maka mari kita ingat apa yang disampaikan Ibu Pendeta tadi. Tentu saja walaupun kita berbeda-beda, tetapi ketika kita ketika kita ada satu hal yang harus kita perjuangkan, mari kita bersatu. Dan sekali lagi kami sampaikan dalam kesempatan ini, FTPNB ini tentu aset Pak Ketua, ya Ketua DPD, ini aset kita. Ya, tentu hal-hal apa saja yang nanti ke depan kita dukung, pasti kita dukung. Ya, baik melalui pikiran, ya tentu kita ke depan saling berdiskusi antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian dalam kesempatan ini juga kami perlu sampaikan, belakangan ini memang saya hanya mengutip dari disampaikan Ibu Pendeta juga bahwa sepertinya mungkin ada blok barat, blok timur, blok selatan, blok ini. Nah, kalau ini terus yang kita pelihara, tentu saja ke depan kita tidak akan berhasil apa yang kita cita-citakan. Maka dari itu, ini tugas kita semua. Tugas kita semua bagaimana kita mempersatukan masyarakat Olonia yang ada di Kota Batam ini. Salah satunya melalui organisasi yang dibentuk ini. Ya, sekali lagi bahwa memang kita boleh berbeda, ya boleh berbeda pikiran, berbeda rencana. Tetapi kalau bicara Olonia, harus satu kita untuk itu. Nah, jadi harapan kita ke depan, dan tentu masyarakat Olonia yang ada di Kota Batam ini dan yang ada di Kepri, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memajukan Olonia yang ada di Kota Batam dan di Kepri ini. Karena begini, karena anak-anak muda lah yang melanjutkan perjuangan ini ke depan. Kalau utusan Syarif Maha masih 38, ya masih panjang lah. Ya, tapi kalau kayak saya ini, ya sudah angka 5 ke atas. Ya, ada batasnya. Ada batas untuk anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Yo! Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pengukuhan pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ketua Umum terpilih FTPNB, yang saya hormati saudara saya Ketua Pembina Bapak Utusan Sahrul Aisyah, yang saya hormati Bapak Anton Dua, yang saya hormati Ibu Pendeta yang sudah kesekian kali kita berjumpa dengan pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa. Bu, terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPD ini beserta jajaran yang hadir, yang saya hormati Ketua DPD ini beserta jajaran yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu KSB STM Olonia, yang saya hormati saudara saya, abang saya Maroban Sehingga, terima kasih Pak sudah datang. Yang saya hormati saudara saya Bapak Rahul, luar biasa, terima kasih. Yang saya banggakan anggota keluarga FTPNB dan para undangan kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih karena atas penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pengukuhan pengurus Pasar Tende Pemuda-Pemudi Nias Batam periode 2023-2026. Pada hari ini, Ketua dan pengurus telah menerima kepercayaan dan tugas mulia dari seluruh anggota FTPNB masa bakti 15 Juli 2023
sampai dengan 15 Juli 2026. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada Ketua FTPNB dan seluruh pengurus yang telah dikukuhkan pada hari ini. Selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Semoga ketua dan pengurus senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan tugas di tengah-tengah kesibukan saudara-saudara sekalian. Tentunya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, khususnya bagaimana FTPNB bisa bersinergi dengan lingkungan masyarakat Kota Batam pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai arahan dari saya, ada 5 hal yang harus Bapak Ibu pengurus FTPNB untuk diperhatikan. Pertama, jadikan langkah dan tutur kata kita mulia di mata Tuhan bersama. 2, selalu berpikir dan bertindak positif. 3, semangat pantang menyerah. 4, bekerja penuh dedikasi, disiplin, kreatif, dan penuh tanggung jawab. 5, peduli kepada seluruh anggota dan masyarakat Indonesia yang berdomisili di Kota Batam. Saya yakin apabila 5 hal tersebut bisa ketua dan pengurus pegang teguh dalam setiap langkah kerja, percaya dimanapun kalian berada akan bermanfaat bagi orang banyak. Yang terpenting bagi ketua dan pengurus adalah bekerja sesuai aturan dan mengemban dengan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada saudara. Saya berharap ketua dan pengurus dapat meningkatkan hubungan yang baik serta komunikasi yang efektif dengan semua SDM, organisasi masyarakat Anonia, dan juga terhadap organisasi saudara kita di luar Anonia yang ada di Kota Batam, sehingga dengan begitu FTPNB bisa selalu eksis dan tidak hanya berjalan di tempat. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya menitipkan tanggung jawab kepada seluruh pengurus FTPNB yang bisa menunjukkan jati diri dalam mengurus persatuan dan juga harus mempunyai kemampuan memimpin serta menjaga keseimbangan, pengendalian diri, berpikir cerdas, logis, percaya diri, komunikatif, dan memiliki karakter yang kuat sehingga FTPNB yang Dua, tiga.